Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi deret aritmatika dan geometri. Materi ini sebenarnya ada di di SMP dan SMA, bahkan di perguruan tinggi juga ada. Nah, dalam video ini ada 4 soal berdasarkan permintaan dari salah satu anak sekolah untuk dijelaskan materi ini. Nah, langsung saja pada soal nomor 1. Jika X tambah 1 X tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 X pangkat 5 tambah titik-titik sama dengan 2X, maka nilai X yang mungkin. Nah, jadi yang pertama yang harus adik-adik atau kalian pahami adalah mengenali apakah ini deret aritmatika atau geometri. Cara mengenalinya sangat mudah. Jadi adik-adik lihat saja bedanya, selisihnya. Kalau selisihnya ini dengan ini dengan ini dengan ini sama, berarti dia adalah deret aritmatika. Tapi kalau dia berbeda, dia sudah pasti adalah bagian dari geometri. Nah, kalau kita perhatikan, ini sudah pasti adalah berbeda bedanya, selisihnya ya. Nah, jadi dia geometri. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai X-nya, maka ini sudah pasti deret tak terhingga. S tak terhingga ini sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, itu harus diingat. Nah, dari sini S tak terhingganya kan 2X. Kemudian A-nya adalah X 1. R-nya itu mencari R-nya adalah U2 dibagi U1. U2-nya 1/X dibagi X. Maka ini 1/X pangkat 2. Ini 1/X pangkat 2. Nah, kalau kemudian kita sederhanakan, ini 2X sama dengan X per X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat. Kan gitu. Nah, dari sini 2X sama dengan X pangkat 3 per X kuadrat dikurang 1. Nah, hati-hati, ini boleh sama-sama dibagi dengan X. Kalau sama-sama dibagi dengan X, maka hasilnya adalah 2 sama dengan X pangkat 2 per X kuadrat dikurang 1. Kita kali silang. Ini kali silang. 2X kuadrat kurang 2 sama dengan X kuadrat. Ini pindahkan ke sini, jadi 2X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Ini X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Faktornya ini adalah X dikurang akar 2 kali X tambah akar 2. Jadi hasilnya adalah X sama dengan plus min akar 2. Mudah ya? Nah, sekarang untuk nomor 2, jumlah 101 bilangan genap. Nah, hati-hati, kalau dalam deret aritmatika dan deret geometri, kita harus hati-hati memahami bahasa. Bahasa sangat penting di sini. Nah, perhatikan jumlah 101 bilangan genap. Artinya N-nya itu sudah 101. Nah, kemudian berurutan adalah 13.130. Jadi SN-nya itu kita buat seperti ini ya. Ini jangan lupa. Ini kan begini. Nah, SN-nya 13.130. Begitu. Sama dengan setengah dari N-nya kan 101. Nah, kemudian 2A tambah, perhatikan nih, N-nya tadi 101 dikurang 1 dikali B. B-nya hati-hati, jumlah 101 bilangan genap. Artinya fokusnya kan di sini, bilangan genap.
bilangan genap itu 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita lihat selisihnya bilangan genap, pasti 2. Jadi B-nya adalah 2. Ini adalah 101/2. 2A tambah, ini kan 101 kurang 1 adalah 100 kali 2, 200. Nah, adik-adik perhatikan. Ini 101, ini A tambah 100. Kan begitu. Ini sama-sama, ini dikalikan ke sini jadi tinggal A ini jadi 100, begitu ya. Nah, sekarang kita bagi 101. Ini adalah A tambah 100. Nah, ini membaginya berapa? Gampang sekali sebenarnya. 130 sama dengan A tambah 100. Nah, jadi A-nya itu adalah 30. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah 3 bilangan terkecil. Jumlah 3 bilangan terkecil. Jadi S3-nya sama dengan setengah kali 3. A-nya kan sudah dapat 2 kali 30 tambah 3 kurang 1 kali 2. Nah, yang ini 3/2, 60 tambah 3 kurang 1 kan 2, 4, gitu kan? 3/2, 64. Maka hasil akhirnya adalah ini kita coret, tinggal 32, 96. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor 3, jika 2P tambah Q, 6P tambah Q, dan 14P tambah Q. Artinya adik-adik boleh menggunakan ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Jadi dibuat polanya seperti ini. Nah, kemudian adalah 3 suku deret geometri yang berurutan, maka rasionya ini sederhana. Yang ditanya adalah rasionya. Rasio. Jadi boleh menggunakan seperti ini. Kalau rasio itu kan dari geometri adalah U2 dibagi U1 sama dengan U3 bagi U2. Artinya ini membagi ini membagi yang ini. Tidak bisa ini membagi ke sana, lompat, tidak bisa. Nah, jadi kalau kita perhatikan U2-nya adalah 6P tambah Q per U1, 2P tambah Q sama dengan U3-nya 14P tambah Q. Ini U2-nya 6P tambah Q. Jadi kalau kita kasih silang, 6P tambah Q kuadrat ini sama dengan 14P tambah Q dikali 2P tambah Q. Nah, kalau kita sederhanakan, ini 36P kuadrat tambah 12PQ tambah Q kuadrat, ini kali ini 28P kuadrat ditambah ini ke sana 14P ditambah ini ke sini 14PQ ya, ditambah ini ke sini 2PQ tambah Q kuadrat. Nah, hati-hati. Ini kalau kita perhatikan nih, ini ke sini berapa nih? 8 P kuadrat. Ini dikurang ini ya, karena kalau ini pindah luas ke sini jadi dikurang. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Ini kan ini 12, sementara di sini 16. Ini positif, kalau dipindahkan ke sini hasilnya akan menjadi negatif. Jadi dikurang PQ. Ini pindah ke sini jadi habis, ya, sama dengan 5. Nah, kita sama-sama dibagi 4. Berarti 2P sama-sama kita buat begini ya, supaya adik-adik juga paham. 2P berarti 4P 15, 2P sama dengan paham ya? Atau enggak saya ini kan 4.
boleh ke sini, boleh ke sini. Kenapa? Karena yang ditanya hanyalah rasionya. Jadi boleh ke sini, boleh ke sini ya. Kita ambil yang 6P rasio sama dengan 6P tambah P per 2P tambah P. Jadi kalau kita perhatikan, P-nya tadi adalah 2P. 6P tambah 2P per 2P tambah 2P. Hasil akhirnya adalah 8P per 4P, maka ini menjadi 2. Jadi hasil akhirnya adalah rasionya adalah. Nah, soal yang terakhir ini kan jumlah jumlah suku keempat dan suku kelima dari suatu barisan matematika adalah 55. Ini soal yang umum di SMP juga sering muncul. Nah, hati-hati, jumlah suku keempat. 4 itu kan A tambah 3B ditambah karena ada kata jumlah. Kemudian suku kelima, A tambah 4B sama dengan 55. Jadi kalau kita ini jumlahkan 2A tambah 7B sama dengan 50. Jangan lupa matematik 1. Kemudian sedangkan suku ke-9 itu adalah A tambah 8B dikurangi 2 kali suku kedua dikurangi 2 kali suku kedua. Suku keduanya adalah A tambah B. Itu sama dengan 2 bernilai 1. Jadi A tambah 8B dikurang 2A dikurangi dengan 1. Nah, ini min A ini dengan ini adalah 5, ini dengan ini adalah tambah 6B. Jadi A sama dengan 1 dikurang 6B. Kalau kita supaya ini menjadi positif, A sama dengan 6B kurang 1. Seperti itu. Nah, dari sini kalau kita sudah dapat. Nah, dari sini ini kan jangan lupa ini persamaan 2. Kita substitusi persamaan 2 ini ke persamaan 1 untuk mencari A dan B-nya. Kita lihat ya. 2 ini kan kita ganti A-nya. 6B dikurang 1 tambah 7B sama dengan 55. Gitu. Ini 12B dikurang 2 tambah 7B sama dengan 55. Jadi ini tambah ini adalah 19B sama dengan ini pindah ke sana 57. B sama dengan B-nya sama dengan 3. Oke. Karena B-nya sudah dapat 3, jadi kita dapat peroleh dong A-nya. A-nya itu sama dengan 6 kali 3 kurang 1. Kan begitu dari sini. 18 kurang 1. Ini 17. Nah, dari sini sudah bisa kita jawab. Jumlah 3 suku pertama. Ada kata jumlah, hati-hati ya. Jumlah berarti S3 sama dengan setengah kali 3 2 kali 2A, atau saya tulis rumusnya ya supaya adik-adik juga paham. Sn sama dengan setengah N 2A tambah N kurang 1 kali B, kan gitu. Nah, ini setengah dari setengah 3, setengah kali 3 S3 ini ya. Ini 2 kali A-nya kan sudah kita dapat 17 tambah 3 kurang 1 kali B-nya. B-nya kan 3. Nah, jadi 3 per 2 ini 34 tambah 3 kurang 1 adalah 2 dikali 3 6. Nah, dari sini kita dapat peroleh ini kan 40 ditambah ini 40. Nah, jadi ini kita coret sisa 20, ini 60. Begitu ya. Nah, jadi untuk soal-soal berikutnya adik-adik jangan sampai lupa
subscribe, dan bagikan video ini. Barangkali teman-temannya SMA, SMP, dan yang mau belajar matematik bisa kuat kemampuan dasarnya. Soal-soal ini juga sering muncul untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tetap semangat belajar dari rumah dan berprestasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.